Jadi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang syarat meraih kepemimpinan, dan kita berharap insya Allah antum semua para pemuda ini memiliki kesempatan besar untuk menjadi pemimpin insya Allah Ta'ala. Jadi kita berharap yang bersama-sama kita saat ini adalah calon-calon pemimpin, orang-orang yang insya Allah akan mendapatkan amanah dalam kepemimpinan. Bagaimana untuk meraih kepemimpinan itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Allah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara kalian bahwa Allah akan memberikan kepemimpinan, khilafah di bumi sebagaimana Allah telah memberikan kepemimpinan kepada orang-orang sebelum mereka. Dan Allah akan meneguhkan untuk mereka agama mereka yang Allah ridhai untuk mereka. Dan Allah akan menggantikan setelah rasa takut mereka menjadi rasa aman penuh dengan keamanan. Mereka beribadah kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Dan barang siapa yang kufur kepada Allah setelahnya, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Ayat ini dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwa siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan mewarisi tanah orang-orang musyrik Arab dan Ajam, sehingga dia menjadi penguasanya. Artinya mereka ini sebagaimana yang terjadi pada bangsa Bani Israel, kama stakhlafal ladzina min qablihim, yaitu seperti pada bangsa Bani Israel di mana Allah hancurkan penguasa zalim pada waktu itu seperti Fir'aun. Kemudian mereka Bani Israel yang tertindas itu diangkat oleh Allah sebagai penguasa di muka bumi. Jadi mereka mewarisi apa saja dari kerajaan Fir'aun, ya, orang-orang Bani Israel ini dengan segala kekayaannya, dengan segala kekuasaannya, padahal mereka sebelumnya adalah orang-orang yang ditindas. Ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan beramal salih. Ini janjinya Allah dengan syarat kepemimpinan itu akan diperoleh dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amal saleh. Kemudian ayat ini juga disebutkan berkaitan dengan apa yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, asbabun nuzul ayat ini, yaitu bahwasanya dahulu ketika berada di Makkah, perjuangan di Makkah 10 tahun lebih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat itu belum pernah merasakan keamanan. Kemana-mana para sahabat harus bawa pedang, baik ketika tidur apalagi ketika berjaga harus bawa pedang karena tidak merasa aman. Sehingga salah seorang dari mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, kapan kita bisa aman dan tanpa harus membawa pedang ya Rasulullah? Maka turunlah ayat ini. Ini harus kita fahami dengan baik, karena kalau kita sebagai pemuda, antum semuanya sebagai pemuda berusaha untuk meraih kepemimpinan, maka ini harus menjadi syarat yang betul-betul harus bisa dipenuhi, ya, beriman dan beramal saleh. Dan ini sudah terbukti. Ayat ini sudah terbukti. Yang pertama, terbukti pada zaman Bani Israel seperti yang sudah kita sampaikan. Yang kedua yaitu siapa yang termasuk pemuda. Jadi kita harus paham dulu siapakah pemuda. Nabi Muhammad SAW misalnya diangkat usia 40 tahun. Ya, usia ini secara umum masih diakui sebagai usia muda. Jadi selanjutnya kita bicara tentang pemuda bertakwa, ya, pemimpin masa depan. Takwa itu dari kata-kata wiqayah, yaitu penjagaan. Ayyaj'alal muslimu wiqayatan bainahu wa baina ghadabillahi wa sakhatih bittiba'i awamirihi wa ijtinabi nawahi. Takwa itu adalah seorang muslim jadikan antara dirinya dengan kemurkaan dan kemarahan Allah, membuat di situ ada wiqayah, ada penjaganya, ya, ada yang membatasinya, ya. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi seorang muslim harus betul-betul berusaha, ya, menjaga diri dari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menegakkan
apa yang Allah perintahkan dan menjauhi yang Dia larang. Menurut Ali bin Abi Thalib, ya, definisi takwa itu adalah al-khaufu minal jalili wal amalu bima fit tanzili wal isti'dad liyaumir rahil, yaitu takut kepada al-jalil yang maha agung dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran serta bersiap-siap berbekal untuk hari di mana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaumur rahil, hari kita pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau punya definisi takwa, ayyuta'a fala yu'sa wa ayyudhkara fala yunsa wa ayyushkara fala yukfar. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau menegaskan takwa itu artinya hendaknya Allah itu ditaati sehingga tidak dimaksiati. Juga Allah itu hendaknya selalu diingat, jangan sampai dilupakan. Dan Allah selalu disyukuri, jangan dikufuri berbagai nikmatnya. Beberapa definisi saling melengkapi, ya. Semuanya intinya adalah kita menjaga diri dari kemurkaan Allah dengan cara mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kepadanya, menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran supaya kita betul-betul bisa bersiap berbekal untuk menghadap Allah ketika meninggal dunia. Ini definisi takwa secara singkat. Baik, selanjutnya bagaimana karakter pemuda bertakwa? Pertama, tangguh akidahnya. Kita bisa melihat contohnya seperti kisah Nabi Ibrahim. Ini tangguh akidah, tangguh keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim itu ketika beliau akan dibakar, dan pada saat itu beliau sendirian, satu pun tidak ada yang beriman. Hanya Nabi Ibrahim sendiri yang mengajak kepada tauhid, kaumnya seluruhnya orang kafir. Rajanya waktu itu namanya Namrud, dia mengaku sebagai Tuhan, setiap anak laki-laki yang lahir dia bunuh. Ternyata Nabi Ibrahim oleh ayahnya ketika lahir dia disembunyikan. Tetapi karena mengajak kepada tauhid, maka Namrud dan seluruh bala tentaranya bersepakat untuk membakar Nabi Ibrahim. Apakah ada sedikit goyah akidah dan iman Nabi Ibrahim kepada Allah SWT? Tidak. Nabi Ibrahim tetap teguh, ya, untuk mengajak kepada tauhid. Jadi tidak takut sama sekali. Dan pada saat itu Ibrahim alaihissalam ditawari oleh malaikat untuk ditolong. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mau. Kalau kepada kamu sesama makhluk, wahai malaikat, saya tidak butuh. Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah aku untukku Allah sebagai penolong, sebaik-baik penolong bagiku. Sehingga ketika dilemparkan, Allah langsung berfirman, merintahkan kepada api, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu jadi dingin dan keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Ini adalah buah dari akidah yang tangguh. Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu pemuda ganteng, ya, luar biasa ganteng. Dan karena itu Zulaikha, istri dari bangsawan, berusaha untuk menggoda, mengajak perbuatan yang tidak senonoh kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf? Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, aku lebih baik di penjara daripada aku ini diajak berbuat maksiat dengan perempuan itu. Padahal dia seorang yang memiliki kedudukan, memiliki kecantikan. Nabi Yusuf tidak tergoda. Nah, inilah contoh akidah yang kokoh. Coba perhatikan kisah Ashabul Kahfi. Allah menegaskan tentang mereka, innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda, bahwa mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambah petunjuk untuk mereka. Kenapa mereka itu lari ke gua? Karena mereka mempertahankan akidahnya. Sebab masyarakatnya, rajanya, semuanya menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah menunjukkan ketangguhan akidah mereka. Akidah yang tangguh itu seperti apa, ikhwan sekalian? Jadi yang kita harus yakini dan kita harus betul-betul pertebal iman kita, yaitu bahwa nomor satu dalam urusan keimanan itu adalah sebagaimana Allah berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Iman itu intinya bagaimana kita beriman kepada yang gaib. Karena apa? Allah SWT bisa dilihat apa enggak? Enggak bisa dilihat. Gaib. Malaikat juga demikian. Surga, neraka juga demikian. Siksa, nikmat kubur juga tidak bisa dilihat. Semuanya gaib. Dan ini merupakan ujian bagi manusia. Apakah mereka beriman atau tidak? Andai kata siksa kubur, kemudian
manusia bisa melihat atau mendengar bagaimana jeritan orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat yang disiksa oleh Allah, maka tentu manusia semuanya akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yakin dengan adanya balasan amal perbuatan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan amal perbuatan kebaikan, ya, pasti dia akan melihatnya, ya. Demikian juga keburukan, dia akan mendapatkan balasannya sesuai dengan yang dia kerjakan. Sekecil apapun. La yughadiru saghiraha wa la kabiraha illa aqsaha. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa aqsaha. Kemudian pasrah total kepada Allah. Ini untuk melahirkan akidah, keyakinan yang tangguh dalam diri kita. Yaitu kita harus selalu mempunyai akidah kepasrahan total, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya meminta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Sampai dalam urusan yang kecil, kita minta tolongnya kepada Allah. Manusia itu hanya sebagai sarana, hanya pipanya saja, kerannya saja. Sesungguhnya semua rezeki itu dari Allah. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberikan rezeki kepada mereka, kepada anak-anak kalian, dan yang berikan rezeki kepada kalian semuanya. Jadi kita pasrahkan semua hidup kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, sesungguhnya salatku, ibadahku atau korbanku, dan hidup serta matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita pasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini tentang ketangguhan akidah, ya. Berikutnya, karakter pemuda yang bertakwa itu semangat menuntut ilmu, ya. Semangat menuntut ilmu, ya. Kalau mereka ini di dalam menuntut ilmu, kita harus paham bahwa ilmu itu adalah satu kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah SWT. Orang yang berilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, ya, dan yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Rasulnya menegaskan mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah itu menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan berikan ilmu, pemahaman ilmu agama kepada orang tersebut. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan di situ dia mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya untuk menuju surga, jalan menuju surga. Banyak sekali keutamaan menuntut ilmu. Kisah sahabat dalam menuntut ilmu seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini seorang sahabat yang luar biasa, ya, pakar di bidang tafsir, ya. Beliau masih muda sekali, tetapi di dalam pertemuan-pertemuan dengan para pembesar dari kalangan sahabat, beliau selalu diikut sertakan karena keilmuan beliau, meskipun masih kecil, meskipun masih muda belia, ya. Karena apa? Karena sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini seorang yang betul-betul semangat sekali dalam menuntut ilmu. Dia diantaranya kalau ingin belajar, ya, kepada salah seorang sahabat, maka beliau itu nggak berani untuk misalnya membuat mereka susah, ya, tetapi dia justru yang mendatangi. Tidak sekedar datang, beliau ini untuk bisa mendapatkan ilmu dari sahabat yang lebih senior, beliau menggelar sorbannya di depan pintu rumah sahabat itu. Beliau tidak berani mengetuk pintunya, tapi ditunggu sampai sahabat itu keluar. Sehingga sorbannya penuh dengan debu, beliau duduk, kadang rebahan di situ. Sehingga sahabat yang bersangkutan kaget. Wahai Ibnu Abbas, ya, anak dari paman Nabi SAW, ya, kenapa engkau tidak meminta aku datang ke rumahmu? Karena engkau adalah orang mulia, keluarga Nabi, anak paman Nabi SAW. Maka Ibnu Abbas mengatakan, tidak wahai sahabat,
saya sebagai penuntut ilmu, saya yang harus mendatangi guru. Seperti itu. Jadi bukan mentang-mentang karena dia anak paman Nabi SAW, keluarga dekat Nabi, lalu tidak mau bersusah payah. Bahkan beliau, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini, pada saat dia merasa sudah menguasai ilmu Al-Quran dengan sebaik-baiknya, beliau mengatakan, andai kata ada orang yang lebih faham tentang ayat Al-Quran, makna tafsir ya dari ayat Al-Quran dari saya, maka saya akan datangi dia dimanapun dia berada. Artinya dia betul-betul sudah menguasai ya tentang ilmu tafsir ini dengan sebaik-baiknya. Subhanallah. Ini contoh bagaimana sahabat Nabi, dan sahabat yang lain juga demikian. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Umar, dan yang lain-lainnya. Luar biasa mereka semangat sekali dalam menuntut ilmu. Kisah salafus salih dalam menuntut ilmu misalnya, ikhwah sekalian, kita bisa melihat banyak sekali kisah tentang salafus salih. Di antara mereka ada yang karena begitu semangatnya menuntut ilmu tidak sempat makan. Ya, itu bisa dibaca di buku 102 kiat membara ya untuk menuntut ilmu agama. Ya, ini ada diterbitkan oleh Pustaka Elba. Itu banyak sekali kisah-kisah bagaimana semangatnya para salafus saleh, orang-orang terdahulu ya, dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang terdahulu dari kaum muslimin, dari para ulama, begitu semangatnya dalam menuntut ilmu. Jadi ada yang sampai tidak sempat makan. Lah bagaimana makannya? Disuapi oleh saudara perempuannya. Kalau tidak disuapi, tidak sempat makan ya. Subhanallah. Dan sebagian mereka itu memilih makanan ya yang mudah untuk dikunyah. Di antara mereka ya sambil di pantai ya di dekat Sungai Nil, mereka rotinya termasuk roti yang keras karena mereka rata-rata adalah orang-orang miskin ya. Makanannya dari roti yang keras. Bagaimana agar mudah untuk dikunyah? Dicelupkan di Sungai Nil ya. Roti yang keras ini supaya mudah untuk dikunyah ya. Subhanallah. Ada yang tidak sempat kemana-mana. Suatu ketika dia bersama kawannya yang satu pondokan ya, istilah kita ya, waktu itu syekhnya libur ngajinya ya. Baru dia bersama kawannya pergi ke pasar, ada kesempatan ke pasar beli ikan ya. Ternyata setelah itu belum sempat dimasak ya, ada pengumuman pelajaran dilanjutkan. Nah, akhirnya segera buru-buru pergi ke majelis ilmu. Sampai disebutkan kalau tidak salah sekitar 3 hari. Antum bisa bayangkan waktu zaman dulu tidak ada kulkas dan sebagainya. Tetapi karena mereka lapar, ya akhirnya dimakanlah ikan itu dalam kondisi seperti itu ya. Nah, jadi inilah yang perlu untuk kita teladani dari mereka dalam semangat menuntut ilmu, para pemuda salafus saleh yang sangat semangat dalam menuntut ilmu. Baik, selanjutnya taat dan rajin beribadah ya. Ini karakternya pemuda yang bertakwa. Jadi tangguh akidahnya. Yang kedua apa tadi? Ya, semangat menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, taat dan rajin beribadah. Ini merupakan karakter yang tidak bisa ditawar. Seorang yang bertakwa kepada Allah tidak mungkin malas beribadah, malas jamaah, oh enggak ya. Malas untuk bangun malam, oh enggak begitu ya. Sifatnya seorang pemuda yang bertakwa kepada Allah. Salah satu 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di hari kiamat siapa? Pemuda yang tumbuh dengan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ringkas saja supaya lebih cepat. Ada 7 golongan orang ya. Ada 7 golongan orang yang dimana mereka ada perlindungan dari sisi Allah saat tidak ada perlindungan ya kecuali dari Allah. Ada imamun adlun atau imamun adil ya, imam yang adil. Kemudian pemuda yang tumbuh dengan
beribadah, senantiasa beribadah kepada Allah. Lalu seseorang yang hatinya senantiasa bergantung kepada masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dia kumpul dan berpisah karena Allah. Dan laki-laki yang diajak oleh wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan untuk berbuat maksiat, tapi dia mengatakan aku takut kepada Allah, seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Kemudian laki-laki yang menyedekahkan hartanya, dia sembunyikan sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Serta seseorang yang mengingat Allah sendirian, lalu air matanya mengalir. Ini hadis sahih muttafaqun alaih, sehingga kita juga tidak boleh kemudian menyelisihi karakter ini, karena pemuda itu ya taat dan rajin, pemuda yang bertakwa taat dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mulia akhlaknya, ya. Ini karakternya seorang pemuda yang bertakwa. Akhlak kepada orang tua, kepada guru, kepada saudara, tetangga, sahabat, dan semua manusia, dia menunjukkan akhlak yang baik. Dan inilah yang disampaikan oleh Nabi SAW, mohon maaf ada kekeliruan, ya, dalam penulisan hadis riwayat Baihaqi itu, ya. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kami diutus, yaitu Rasulullah SAW, adalah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, jadi kita itu di dalam kaitannya dengan bagaimana agar bisa untuk diterima dengan baik oleh masyarakat, ya, maka harus bisa berakhlak yang baik, ya, berbudi pekerti yang luhur. Jadi akhlak di sini akhlak kepada Allah, ya, akhlak kepada manusia, akhlak kepada binatang, akhlak kepada alam semesta. Ya, semuanya harus kita perlakukan dengan sebaik-baiknya, ya. Dan tidak boleh kita kemudian memperlakukan mereka dengan cara yang tidak baik, ya, dengan akhlak yang buruk. Dan Islam diterima di Indonesia itu juga karena para saudagar yang membawa Islam ke Indonesia, mereka menunjukkan akhlak yang baik, sehingga tidak melalui peperangan, ya, melalui penundukan, ya, tidak, tetapi masuk Islamnya Indonesia yang dibawa oleh para saudagar itu terlebih-lebih karena kemuliaan akhlak para dai yang datang ke Indonesia, ya. Baik, ini terkait dengan akhlak mulia. Kemudian karakter yang kelima, ini ada 15, insya Allah sekitar ada 15 karakter, ya, ini baru kelima, ya. Karakter yang kelima adalah jujur. Saya singkat saja, ya. Ini adalah karakter yang sangat penting. Penelitian orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses yang diselenggarakan di Amerika Serikat, ya, untuk seluruh tokoh-tokoh orang-orang hebat dunia selama puluhan tahun, ketika ditanya apa sifat yang paling utama sehingga saudara menjadi orang yang sukses, maksudnya sukses duniawi, ya, maka semuanya menjawab sifat pertama, karakter pertama, yaitu kejujuran. Tidak pernah bergeser, ya, karena memang yang ditanya itu nomor satu apa, ya, karakter pertama, baru nanti karakter berikutnya. Selalu semuanya, tidak ada satupun yang menyelisihi, semuanya menjawab kejujuran adalah karakter pertama sehingga mereka bisa sukses. Dengan jujur ini maka orang percaya. Maka hati-hati ketika ada orang yang kemudian curang dan menganggap tidak ada yang tahu, ya pasti dia akan binasa. Akan terjadi suatu saat orang akan mengetahuinya. Ya, kata orang Jawa mengatakan apa? Becik ketitik Allah ketoro. Orang yang benar itu pasti akan ketahuan, ya, pasti akan bisa ditilik atau dipastikan, oh ini orang jujur, pasti suatu saat akan tampak yang jujur dengan yang tidak jujur. Dan yang tidak jujur juga pasti akan kelihatan pada saatnya. Mungkin 1, 2 hari, 3 bulan, 4 bulan, sampai
setahun 2 tahun tidak kelihatan, tapi saatnya nanti pasti akan ketahuan orang yang tidak jujur. Maka di sini hati-hati pemuda ya, harus latihan jujur. Ketika nyontek berarti tidak jujur waktu ujian nyontek ya. Lebih baik nilainya 5 ya, 6 daripada nilai 9 dari hasil nyontek, karena ini akan jadi karakter ya. Nanti akan jadi orang yang korupsi ya kalau sudah jadi pejabat ya, naudzubillah ya. Nah, kejujuran itu juga menjadi salah satu faktor penting selain ya seseorang itu punya talenta, punya keahlian ya, al-qawi ya. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang sangat baik untuk engkau jadikan sebagai orang yang diminta ista'jarta, untuk bisa diminta tenaganya ya. Itu adalah al-qawiyul amin, untuk jadikan karyawan, pegawai. Al-qawi orang yang profesional, al-amin orang yang jujur ya. Nah, di sini tolong semuanya melihat kepada dirinya ya. Kalau sudah terlatih jujur, harus terus dipupuk. Insya Allah ini nanti akan menjadi bahan terbaik ya, karakter terbaik seseorang menjadi sukses dalam karirnya, dalam kehidupannya secara umum ya. Baik. Pandai memanage waktu ya. Maka jangan sampai waktu terbuang ya. Seorang pemuda jangan mengikuti tren anak-anak yang menganggap masih banyak waktu, masih muda berarti bisa foya-foya ya, sehingga punya prinsip apa? Muda foya-foya ya, tua kaya raya, kemudian mati masuk surga. Ini tidak ada, itu hanya dalam mimpi ya. Orang itu tidak mungkin ya foya-foya kemudian tuanya jadi kaya, pasti jadi miskin ya. Sekaya apapun orang itu, dia akan hemat ya. Kalau dia memang punya prinsip orang yang akan bisa untuk mengumpulkan harta. Saya pernah ketemu dengan salah seorang yang termasuk mungkin 20 orang terkaya di Indonesia ya. Tidak tahu dia nomor berapa, saya lupa. Yang jelas waktu di Masjidil Haram ketika Ramadan ya, 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau duduk di samping saya. Ternyata beliau adalah seorang juga mantan pejabat, juga seorang bisnismen miliarder, termasuk 20 orang terkaya di Indonesia ya. Apa yang kita saksikan, ternyata HP beliau HP jadul ya. Ya. Nah, ini orang kaya itu tidak melihat soal keinginan tetapi kebutuhan ya. Jadi kalau kebutuhannya hanya untuk melakukan komunikasi, ya sudah cukup HP yang jadul ya. Tidak usah pakai HP yang mewah-mewah. Tapi kalau memang tujuannya untuk selain itu, yang lebih luas lagi, bisa ya sesuai kebutuhan ya. Nah, ini terkait dengan bagaimana seseorang kalau sudah pinter memanage waktu, maka dia akan bisa untuk melihat hasilnya. Apa yang harus dilakukan dalam memanage waktu? Pertama, melakukan perencanaan ya. Melakukan perencanaan yang baik. Kalau orang hidup tanpa punya rencana, tanpa punya cita-cita, nah ini bahaya. Makanya saya kalau mengajar awal pertama masuk kelas, selalu saya minta kepada mahasiswa, tolong semuanya menulis 100 cita-cita. Ya, ini merupakan bentuk perencanaan. Apa 100 cita-cita sepanjang hidup saudara? Ya, nah, itu ditulis. Nah, ini namanya perencanaan besar. Nah, nanti kemudian perencanaan yang lebih teknis lagi. Perencanaan ada yang sifatnya tahunan, bulanan, mingguan, kemudian perencanaan harian. Ya, orang harus tahu apa yang akan dikerjakan ya hari ini. Kemudian mempunyai skala prioritas apa yang harus didahulukan. Lalu punya target waktu kapan harus diselesaikan. Bikin makalah misalnya.
Ya, semestinya harus selesai tanggal 2 misalnya. Ya harus diselesaikan tanggal 2, jangan lewat ya. Karena setelah tanggal 2 atau pada tanggal 2 sudah banyak kegiatan yang lain ya. Nah, itu makanya target waktu harus betul-betul ditepati. Fokus, jangan sampai mengerjakan sesuatu kemudian masih memikirkan yang lain sehingga tidak menghasilkan yang baik. Mendelegasikan tugas, kalau terlalu banyak dan Anda sebagai pimpinan, maka didelegasikan, diberikan sebagian tugas kepada yang lain. Kemudian istirahat yang cukup, jangan sampai diforsir sehingga sampai stres, sampai kemudian tidak ada waktu untuk istirahat, kurang dari 4 jam tidurnya misalnya, 2 jam, 3 jam, ya ini nanti akan tidak baik untuk kesehatan. Nah, di sini pandai memanage waktu itu mutlak, waktu itu sama 24 jam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya waktunya sama dengan kita. Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya. Para masyayikh itu waktunya sama dengan kita 24 jam. Tetapi kenapa mereka bisa produktif mengarang buku kalau dipajang bisa 2 meter, 3 meter ya karya mereka. Nah, apa yang kita punya karya dalam waktu yang Allah berikan. Nah, ini nanti ada pertanyaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pertanyaan khusus tentang waktu muda, wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya bagaimana dihabiskan. Nah, itu hati-hati, jangan dipakai untuk hura-hura karena masih muda dan seterusnya. Betapa banyak anak muda yang kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus hati-hati menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang ketujuh, disiplin. Ya, saya tadi mengingatkan kepada teman-teman ya harus bisa untuk disiplin. Kalau kita bicara misalnya dimulai jam berapa ya di situ kita on time, disiplin waktu ya. Nah, disiplin di sini secara umum mengerjakan ibadah, tugas dan seluruh pekerjaan tepat pada waktunya ya. Tidak menunda-nunda pekerjaan ya. Disiplin ini adalah syarat utama dari produktivitas ya. Ya, dan ini harus dibiasakan sejak kecil ya. Sejak kecil di keluarga, di sekolah, di masyarakat ya, sehingga menjadi kebiasaan ya. Oleh karena itu perlu ya, misalnya nanti antum ketika sudah punya anak ya, melatih anaknya dengan peraturan ya, yang di situ ada konsekuensi, ada rewardnya, ada apresiasinya ya. Kemudian disiplin ini memang sangat diperlukan supaya menjadi karakter seorang muslim ya, karena di sini kelemahan banyak kaum muslimin yang lemah urusan disiplin. Jamnya jam karet ya. Jadi mestinya misalnya dimulainya jam 8, dimulainya jam 9. Nah, juga tidak baik kalau dimulai lebih awal, harus on time ya. Harus on time. Nah, ini demikian. Itu namanya orang yang disiplin ya. Karena disiplin ini kunci keberhasilan. Tidak mungkin ada orang berhasil tapi dia tidak disiplin. Ya, misalnya dia berjanji ya untuk mempunyai atau untuk datang, katakan janji dengan temannya datang hari Ahad misalnya jam 7 pagi, ternyata dia tidak datang, lupa dan seterusnya. Nah, ini orang yang tidak disiplin ya. Orang yang seperti ini akan kehilangan kepercayaan, hati-hati ya. Jadi kunci keberhasilan diantaranya adalah disiplin ya, disiplin belajar, disiplin waktu, disiplin ibadah, disiplin kerja, disiplin dalam janji, disiplin dalam segala hal. Nah, dan itu harus betul-betul kita upayakan. Maka Islam mengajarkan kita disiplin ketika waktu sholat. Ya, begitu azan, ya kita letakkan semua pekerjaan untuk kemudian bersiap-siap pergi ke masjid. Nah, lebih baiknya lagi kalau kita sudah ada di masjid ketika sudah selesai atau ketika sedang azan. Ya. Ini yang ke-7. Yang ke-8, ikhwan sekalian, ya, yaitu berani. Ya, berani.
Maka seorang muslim itu tidak takut kepada siapapun. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut kepada mereka. Takutlah hanya kepadaku jika kalian orang-orang yang beriman. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang takut itu? Yang nakut-nakut itu setan. Innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah. Hanya setan yang bikin orang takut, ya. Ini contoh keberanian. Yang membunuh Abu Jahal itu ternyata anak yang usianya 15 tahun dan 16 tahun. Mu'ad bin Amr bin Jamuh dan Muawid bin Afra. Ini yang dua pemuda yang membunuh Abu Jahal. Ya. Jadi keberaniannya luar biasa. Tidak takut apapun. Ya, karena yang mereka takuti hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah seorang pemuda. Jadi pemuda itu nyali atau urat takutnya tidak ada, ya. Urat takutnya sudah putus, semuanya adalah keberanian, ya. Berani untuk membela kebenaran, berani menegakkan kebaikan, ya. Jadi disebutkan bahwa orang itu kalau dia seorang pemuda, ya, dan terlatih, ya, dengan keberanian, maka ini adalah modal, ya, modal yang juga sangat penting, sehingga dalam kehidupan, ya, ketika dia sudah dewasa, maka dia akan menjadi orang yang tidak takut, maka harus dipupuk keberanian. Ada orang, ya, sekedar untuk masuk ke gedung bertingkat sudah takut, ya. Ini takut, ini punya orang kaya, masuk rumah orang kaya, ya, rumah gedong, tidak berani, ya. Nah, ini harus dilatih, ya. Anak-anak, pemuda-pemuda harus berani, karena ini modal. Ketika nanti sudah dewasa, sudah memiliki tanggung jawab, dia akan menghadapi banyak orang, ya. Bisa menghadapi bupati, gubernur, presiden, tokoh dunia, ya. Harus ada keberanian, ya, harus ada keberanian, tidak boleh minder. Nah, ini sifat pemuda yang bertakwa. Semangat dan bercita-cita besar, ya. Nah, ini kita harus merujuk kepada hadis, ya. Hadis di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, menegaskan, ya, saya ringkaskan saja supaya lebih cepat, bahwa orang itu, ya, kalau seandainya semua makhluk, manusia dan jin, dikumpulkan di satu tempat, ya, semuanya disuruh untuk minta kepada Allah, ya, apapun yang mereka minta sesuai dengan angannya, impian yang ada di dalam pikirannya, ya, minta apa aja semuanya, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, hal itu tidak mengurangi sedikit pun dari apa yang ada di sisi Allah, perbendaharaan Allah, kecuali seperti, ya, jarum yang kemudian dicelupkan ke dalam lautan, dan air yang menetes itulah, ya, yang disebut apa yang diminta oleh para hamba itu. Jadi tidak mengurangi sedikit pun dari, atau tidak mengurangi apapun dari lautan yang demikian luas, ya. Nah, jadi artinya apa? Bercita-citalah yang besar, bersemangatlah, ya. Ini pemuda begitu. Dan jangan pernah takut. Nah, ini persoalannya begini, ya. Saya pernah misalnya tanya kepada seseorang, kamu sudah berdoa minta supaya bisa haji belum? Dari mana Ustadz, ya? Untuk makan sehari-hari keluarga saya ini susah. Jangan berpikir untuk, jangankan untuk haji, makan aja susah. Nah, ini pola pikir yang membuat dia tidak bisa untuk meraih apa yang menjadi cita-cita besar yang dimiliki orang-orang yang berjiwa besar, ya. Akhirnya dia seperti itu saja. Karena dia tidak melihat kekuasaan Allah, di mana Allah berfirman, qala rabbuka huwa alayya hayyin, qala rabbuki, ya, huwa alayya hayyin, bahwasanya itu adalah mudah
bagiku, ya. Itu adalah mudah. Allah itu maha pemurah, maha pengasih, ya, kepada segenap hambanya. Yang minta dikasih, ya. Jangankan manusia yang taat, ya, iblis itu berdoa minta kepada Allah dikasih. Coba kurang apa? Ya. Iblis itu ketika diusir dari surga, dia berdoa minta kepada Allah, bercita-cita ya kepada Allah supaya dikabulkan. Allah kemudian mengabulkan apa yang diminta oleh iblis. A'dzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, jangan kau matikan aku sampai hari kebangkitan. Maka Allah langsung menjawab, qala fa innaka minal mundharin. Engkau termasuk orang-orang yang diberi tangguh, ya. Ini. Jadi jangan pernah khawatir kalau bercita-cita. Nah tadi contohnya seperti orang yang tidak berani untuk berdoa minta supaya haji karena dia miskin. Karena dia menganggap Allah tidak akan mengabulkan. Padahal Allah akan mengabulkan kalau dia mau. Karena saudara tidak mau bercita-cita, maka Allah tidak kasih. Coba kalau bercita-cita besar, ya, ingin untuk bisa kuliah di luar negeri misalnya. Kalau tidak pernah terlintas dalam hatinya, nggak bisa kuliah di luar negeri, ya. Ingin nanti kalau sudah besar punya perguruan tinggi, punya pondok pesantren, punya pabrik, punya perusahaan, punya bank Islam dan seterusnya. Allah akan kasih semua. Asal kita berjalan di atas jalan yang benar, ya, lurus, ya, dan bersemangat, bercita, Allah akan kasih. Apakah haji itu harus punya duit dulu? Enggak. Ada orang yang dengan izin Allah dihajikan oleh orang lain, dihajikan oleh tetangganya, oleh masjid, oleh orang kaya dan seterusnya. Ya, dan banyak ya kisah seperti ini. Maka yang paling penting minta kepada Allah dan bercita-cita besar. Coba cita-citanya Muhammad Al-Fatih, ya. Muhammad Al-Fatih ini yang menaklukkan Konstantinopel dalam usia 21 tahun karena Muhammad Al-Fatih ini diangkat menjadi sultan, ya, di khilafah Turki itu Utsmaniyah pada usia 12 tahun. Dan kemudian dia menaklukkan Konstantinopel itu pada usia 21 tahun. Ini Muhammad Al-Fatih. Karena dia sejak kecil sudah cita-citanya besar, ya. Nah, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi. Dialah pahlawan yang kembali merebut Yerusalem, Palestina, kembali menjadi milik umat Islam dari orang Kristen dalam perang salib. Ini contoh orang-orang besar, ya, punya cita-cita besar, berjiwa besar, semangat dan bercita-cita besar, ya. Baik. Nah, yang ke-10, ya, komunikatif. Ini sebentar lagi, ya. Setelah itu kita bicara tentang bekal pemimpin masa depan, ya. Yang ke-10 komunikatif, ya, pemuda itu harus komunikatif, ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ya, jadi berdakwah itu harus dengan hikmah dan mau'izah hasanah, ya. Ya, dengan nasihat yang baik dan berbantah kalau perlu berbantah dengan cara yang baik. Ya, ini orang yang komunikatifnya. Contohnya siapa? Mus'ab bin Umair, pemuda yang dengan kepawaiannya, dengan keahliannya berkomunikasi mengantarkan penduduk Madinah banyak yang masuk Islam. Ini di antara yang berdakwah pertama kali di Madinah, ya, dan yang meminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah di antaranya adalah Mus'ab bin Umair, seorang pemuda, ya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat perintah dari Allah untuk berhijrah ke Madinah. Jadi ini karena Mus'ab adalah seorang yang ahli komunikasi, ya, ahli komunikasi. Maka ketika menghadapi orang lain, terutama orang-orang yang memiliki jabatan, orang-orang yang memiliki pengaruh besar, kita harus bisa berdiplomasi dengan baik, komunikasi dengan baik. Nah, ini
sudah diajarkan oleh Al-Quran supaya bil hikmah wal mau'izatil hasanah, termasuk dalam berdakwah, ya, juga dalam pergaulan secara umum, ya. Baik, jaringan luas. Jaringan luas ini merupakan dampak baik, dampak positif dari kemampuan komunikasi yang baik. Ini akan membuahkan jaringan yang luas. Maka seorang pemuda harus berusaha bangun jaringan yang luas di berbagai bidang, pendidikan, ekonomi, sosial, politik, dan seterusnya. Ya, ini seorang pemuda jangan dia hanya berjalan dari kamarnya, kemudian ke kampus, ke masjid, seperti itu saja. Dan tidak punya jaringan yang lebih daripada itu, ya. Tidak tahu fulan, orang yang berpengaruh, tidak pernah dia punya komunikasi dengan dia, baik di bidang pendidikan, ya, atau di bidang ekonomi, dia tidak ngerti sama sekali urusan ekonomi, nggak pernah ada usaha ini itu, ya. Ini tidak benar. Pemuda itu harus energik, ya, sehingga dia bisa membangun jaringan yang luas. Ya, kita singkat. Kemudian mandiri. Ya, Nabi sudah mengajarkan, ya, bahwa beliau sejak usia 12 tahun sampai 25 tahun itu sudah mandiri, ya. Mulai dari beliau menggembala kambing, kemudian pada usia 12 tahun juga sudah menjadi pengusaha atau orang yang berdagang, ya. Apalagi usia 25 tahun beliau sudah menjadi miliarder, ya. Sudah menjadi miliarder. Seorang pemuda supaya tidak tergantung lagi kepada orang tua untuk kuliah dan kebutuhan sehari-hari. Ini kalau merujuk kepada contoh dan teladan Nabi SAW. Karena pemuda, ya, yang sekarang ini seperti antum, ya, kuliah, ya, usia 18 sampai usia 25 tahun. Sudah tidak boleh minta duit, malu sama jenggotnya itu, ya. Sudah tumbuh jenggot, ya. Sudah tumbuh kumis, masih minta, apalagi naudzubillah, mudah-mudahan tidak ada, ya, minta rokok kepada orang tuanya, ya, jangan, ya. Jadi seorang pemuda itu yang sudah diteladankan Nabi, usia 12 ini, ya, artinya udah lulus SD, dia sudah bisa punya usaha, bisa punya pemasukan, ya. Nah, ini juga di Barat itu secara budaya, biasanya mereka kalau sudah lulus SMA itu sudah pisah dengan orang tuanya. Ya, meskipun tidak semua, tapi ini menjadi budaya pada umumnya mereka. Usia SMA mereka sudah mandiri, ya. Ini. Tetapi tentu kita tidak boleh meniru karena setelah itu mereka ada pergaulan bebas, kumpul kebo dan seterusnya. Yang perlu untuk kita perhatikan adalah keteladanan dari Nabi SAW. Ya, usia beliau dalam masa muda itu usia yang sangat produktif, khususnya dalam masalah dagang. Ya, sehingga orang itu kalau punya jiwa dagang ini berarti dia bisa segala-galanya. Ya, kalau bisa menjual, maka apapun bisa jadi uang, ya. Maka berusaha jadi marketing yang baik. Nabi SAW seorang ahli marketing terbaik, ya, ketika muda. Sehingga duitnya banyak, ya. Jadi tidak perlu minta kepada keluarganya, minta kepada yang lain. Nah, beliau malah yang banyak membantu orang lain, ya. Karena apa tadi? Kejujuran akhirnya dipercaya orang. Ya, ini salah satu faktor sehingga disebutkan Nabi itu Al-Amin. Sifat menonjol beliau terkenal di kota Makkah, orang terpercaya tidak ada lagi selain Nabi kita Muhammad SAW. Nomor satu, ya. Kepercayaan luar biasa. Nah, akhirnya beliau karena dapat kepercayaan, ya, kemana-mana gampang, ya. Orang menitipkan barang kepada Nabi SAW, ya. Nah, ini, jadi pemuda, coba antum sekarang sudah berapa punya pemasukan dalam satu bulan, ya. Ya, kalau misalnya belum sepenuhnya tidak apa-apa, tapi berlatih terus. Jangan 100% kebutuhannya minta aja kepada orang tua. Ini bukan pemuda
yang bertakwa ini, pemuda yang calon pemimpin masa depan, dia sudah mandiri, ya. Begitu. Masih bisnis jualan, Ustaz. Ya, boleh, ya. Baik, ini kemandirian. Fisiknya kuat. Ini pemuda itu fisiknya kuat. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah menambahkan kekuatan ilmu dan kekuatan apa? Fisik. Ya, ini pada Raja Talut, ya. Yang kemudian dia dengan pasukannya bisa mengalahkan Raja Jalut, dan Jalut ini yang membunuh adalah Nabi Daud yang waktu itu masih muda. Karena badannya kokoh, kuat, ya, fisiknya tangguh, ya. Allah menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Ini Talut, demikian juga dengan Daud, ya. Nah, seorang muslim harus begitu. Jadi kenapa saya letakkan di nomor 13, tidak diletakkan sebelum keberanian? Kan biasanya orang berani karena fisiknya kuat. Karena orang Islam itu meskipun mungkin fisiknya kecil, tidak terlalu kuat, yang membuat dia berani apanya? Imannya. Bukan karena fisiknya, tetapi memang lebih baik kalau didukung dengan fisik yang kuat. Untuk perang dia bisa membabat dengan cepat musuh untuk memenggal kepala mereka, ya. Ini orang yang punya fisik yang kuat, ya. Maka ini harus diperhatikan, ya, kesehatan, ya, apalagi musim pandemi begini, ya, tidak boleh sembarangan, tetapi tetap menjaga fisiknya supaya kuat, dan imunnya juga demikian, tubuhnya supaya bisa bekerja produktif, karena orang kalau fisiknya kuat dia akan lebih produktif, ya. Selanjutnya ini nomor 14, salah ketik, sabar dan tekun, ya. Tidak ada ceritanya orang itu kalau tidak sabar bisa sukses, tidak bisa, ya. Tidak ada cerita, pasti dia orang sabar. Makanya Allah menegaskan, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar, mereka meyakini ayat-ayat, dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Ya, jadi orang itu harus siap dan mau untuk mengikuti proses, ya. Jangan pengen cepat menikmati, ya. Ya, jadi ini penting, ya. Seseorang itu kalau mau sukses, ya, di antara hal yang harus dia perhatikan adalah kesabaran. Sabar, ya, untuk sampai pada menikmati hasil. Ya, contohnya yang tidak sabar, ya, seperti anak-anak zaman sekarang, ya. Sebagian mereka karena tidak sabar pengen menikmati seperti orang yang sudah menikah, ya, padahal belum waktunya. Ya, apa yang terjadi? Kehancuran karena tidak sabar. Akhirnya kecelakaan, hamil duluan, dan seterusnya, habis, hancur hidupnya. Karena apa? Tidak sabar. Ya. Adapun kalau dia sabar, ya, menjalankan perintah Allah, menjauhi yang dilarangnya, sampai pada pernikahan, nah ini adalah kenikmatan yang luar biasa, sampai dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga orang yang pengen kaya dengan cepat, akhirnya dia korupsi, hancur hidupnya. Ya, karena tidak sabar. Ya. Dia pasti bisa, ya. Kalau Allah sudah menentukan itu, sampai kemudian pada saatnya nanti dia akan bisa meraih kekayaan itu, meraih kekuasaan dan yang lainnya, tetapi harus sabar, ya. Bisabri wal yakini tunalul imama fiddin. Dengan kesabaran dan keyakinan, maka bisa mendapatkan derajat imamah sebagai pemimpin dalam urusan agama, ya. Jadi jangan sampai kita ini tidak sabar dalam kehidupan ini. Juga antum harus sabar. Kuliah ini 4 tahun S1, ya. Jangan udah capek kuliah, ya.
mestinya bikin skripsi, waduh, ini malas, nah, jangan, harus sabar. Terus merasa cukup dengan S1, jangan, ya. S1 zaman sekarang itu sama dengan SMP, ya, zaman dulu. Ya, ya paling enggak sudah S2, sabar sampai S3. Kalau perlu ada S4, ya ikut S4 belajar, ya. Nah, itu sabar sampai mencapai bangku kuliah tertinggi, ya, seluruh bangku sekolah sudah dimakan semuanya, ya. Nah, ini orang yang sabar, insyaallah taala. Baik, selanjutnya yang ke-15, bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini karakter yang pungkasan, ya, karakter yang pungkasan. Ini kenapa saya masukkan berbagai karakter ini? Ada yang memberikan cuma 4 karakter tentang pemuda, karakter pemuda Islam sejati, ada yang 7, dan maka saya bikin 15, ya, supaya lengkap, ya. Ini yang nomor 15, bermanfaat untuk orang lain. Ya. Orang itu minimal jangan mengganggu orang lain. Seperti yang disebutkan dalam hadis ini, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan orang merasa aman dari kejahatannya. Ya. Kalau ada dia, orang tenang. Karena pasti akan banyak bantuan dia kasih. Dan tidak akan memberikan persoalan. Nah, ada orang yang kalau dia datang, orang takut ini bahkan bikin persoalan, akan bikin ulah dan seterusnya. Nah, orang Islam itu minimal jangan ganggu orang lain. Ya. Nabi SAW memberikan prinsip khairun nasi anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah yang paling manfaat untuk manusia yang lainnya. Ya. Maka jangan mengganggu. Kalau tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, jangan mengganggu. Tetapi jangan berprinsip, ya, kalau sudah tidak boleh mengganggu, yang paling penting saya ngurusi diri sendiri, istri dan anak. Ikhwan sekalian, kalau orang punya prinsip hidup, ya ini hati-hati, ya, saya ingatkan mahasiswa ini khususnya, ya. Kalau dia prinsip hidupnya mengatakan begini, habis kuliah saya nanti dapat ijazah, saya akan melamar pekerjaan, ya, melamar pekerjaan di satu kantor atau di sebuah lembaga pendidikan. Setelah itu saya pengen menikah, punya anak, ya, sudah, cita-citanya hanya begitu. Ini kata Hamka, kata Ki Haji Imam Zarkasi, orang seperti ini sama dengan kambing. Ya, ya, jadi saya pengen nanti jadi pegawai negeri, ya, melamar jadi pegawai negeri, mati-matian, ya, berusaha untuk bisa jadi pegawai negeri, ya, karena sudah aman, kerja nggak kerja, masuk nggak masuk, gaji tetap 1 bulan penuh. Ya, nah, itu prinsipnya, ya. Sehingga yang paling penting saya pengen, ya, dapat gaji tetap, ya. Demikian juga melamar di perusahaan yang swasta juga demikian, tujuannya untuk dapat gaji tetap. Dan hanya mikir diri sendiri. Ini tidak lebih baik daripada kambing. Karena hanya memikirkan urusan perutnya dan urusan kemaluannya, urusan pribadinya saja. Ya, orang yang seperti ini hanya menambah jumlah jumlah cacah jiwa penduduk bumi. Ya. Penduduk bumi sekarang berapa? 7,7 miliar. Tambah dia 1, jadi itu saja nambah jumlah cacah jiwa di muka bumi. Padahal orang itu hidup harus bermanfaat untuk orang lain. Jangan hanya untuk diri, anak, dan keluarganya. Tapi betapa banyak orang yang hidup seperti itu. Bahkan ada yang sudah hanya mikirkan diri sendiri, lalu mengambil haknya orang lain. Ya, orang di muka bumi ini kalau menjalankan prinsip satu ini saja, prinsipnya Islam, yaitu
seorang muslim itu atau sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya kepada sesama, aman, tidak ada yang korupsi, ya. Karena korupsi itu berarti dia menyengsarakan orang, nggak memberikan manfaat, ya. Nggak ada orang yang jadi preman, nggak ada orang yang suka malakin, nggak ada. Karena prinsip ini, Masya Allah. Ya meskipun banyak orang yang seperti kambing tadi, tapi dia tidak merusak orang lain, tidak mengganggu orang lain, lumayan. Ya. Tapi ya kambing ya tetap kambing. Prinsip yang seperti itu tidak ada manfaatnya orang hidup seperti itu. Orang hidup itu harus memberi manfaat, ya, memberi manfaat kepada orang lain. Maka mulai sekarang adik-adik mahasiswa bertanya, saya ini manfaatnya apa untuk tetangga saya, untuk anak-anak di sekitar saya, untuk kampus saya, dan untuk sekeliling saya. Apa betul saya ini bermanfaat? Nah, itu harus bertanya. Jangan jadi manusia yang troublemaker, ya, jadi bikin ulah saja, ya, bikin masalah saja, bukan malah memberikan manfaat. Nah, disinilah karakter 15 karakter pemuda yang bertakwa ini kalau kita bisa jalankan semuanya, barulah kemudian kita bicara dialah pemimpin masa depan. Dan bekal pemimpin masa depan itu apa saja? Nomor 1 tanggung jawab, ya. Nomor 1 tanggung jawab. Nah, karena semua nanti ini pasti jadi pemimpin, hanya skalanya aja yang berbeda. Ada yang skalanya keluarga, ada yang skalanya lebih luas daripada itu, ada yang skala lokal kepemimpinannya, ada yang skala nasional, ada yang skala internasional, skala global. Ya, tetapi setiap orang pasti punya tanggung jawab sebagai pemimpin. Bahkan istri pun menjadi pemimpin di rumah tangga atau di rumah suaminya, ya. Dan artinya dia mengurusi anak-anak dan mengurusi pekerjaan rumah tangga, dia juga disebut sebagai pemimpin, ya. Maka harus tanggung jawab karena semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian visioner, dia melihat ke depan, ya. Apa yang harus dia capai, ya. Mau jadi apa? Nah, ini. Ikhwan sekalian, visi Nabi Muhammad SAW itu apa? Visinya Nabi SAW apa? Adalah rahmatan lil alamin, ya. Jadi Nabi SAW itu memiliki visi yang luar biasa dahsyat. Karena memang Allah mengutus beliau itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi semesta alam, ya. Ini luar biasa Nabi Muhammad SAW, ya. Keselamatan umat manusia ini menjadi visi dari Nabi, ya. Rahmat bagi seluruh alam semesta, kasih sayang untuk seluruh manusia, ya. Dalam Fathul Qadir, tafsir Fathul Qadir, ya, disebutkan bahwa ini ditulis oleh Imam Syaukani tentang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu artinya tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad dengan hukum-hukum syariat, dengan hukum Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia tanpa terkecuali, ya, tanpa terkecuali. Apakah termasuk orang kafir? Iya. Ya, jadi rahmat itu untuk seluruh manusia, ya. Di dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan bahwasanya rahmat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang beriman, ya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Adapun yang tidak beriman, maka dia ini diselamatkan oleh Allah, tidak ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ditimpakan musibah kepada mereka sebagaimana umat-umat yang terdahulu. Luar biasa, ya. Coba bayangin rahmat Nabi sebagai utusan Allah, ya, sallallahu alaihi wasallam, itu
tidak hanya untuk orang Islam, tapi untuk seluruh umat manusia. Makanya rahmatan lil alamin. Ini tafsirnya. Jangan menafsirkan ini ayat rahmatan lil alamin kemudian ngawur. Ada banyak orang yang rahmatan lil alamin kemudian dia bikin tafsir sendiri. Ya, tidak boleh. Merujuk kepada tafsir yang benar, ya, yang disampaikan oleh para sahabat, yang mereka ini adalah para murid pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tahu persis apa arti tafsir dari setiap ayat itu, ya. Harus merujuk ke mereka sebagai rujukan utama, ya. Tentu kalau bicara tafsir ada tafsir Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dan hadis, tafsir Al-Quran dengan qaul sahabat dan seterusnya. Tetapi di sini harus merujuk kepada kutub at-tafsir, kitab-kitab tafsir ketika bicara tentang tafsir. Jangan menafsirkan rahmatan lil alamin lalu kemudian mencampur adukkan akidah, ya. Karena rahmatan lil alamin maka boleh kita itu berkasih sayang dengan semuanya, termasuk orang yang kafir, ya. Kemudian saling mengunjungi karena kita harus saling mengasihi. Kemudian beribadah di gereja, ceramah di gereja, tidak benar, ya. Ini ngawur, ya. Tidak boleh menafsirkan Al-Quran menurut versi kita, tapi merujuk kepada tafsir yang ma'thur, tafsir yang mu'tabar, ya, yang diakui, yang recommended, ya. Jadi demikian maksudnya rahmatan lil alamin, yaitu sebagaimana disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, barang siapa, ya, beriman maka dia akan mendapatkan rahmat itu di dunia dan di akhirat. Tetapi orang yang tidak beriman dia juga tetap dapat rahmat dengan keberadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dia tidak disiksa oleh Allah sebagaimana umat-umat yang terdahulu. Nah, coba umat terdahulu itu begitu mereka kafir ditenggelamkan oleh Allah seluruhnya. Umatnya Nabi Nuh, ya. Sebagaimana juga Fir'aun bala tentaranya juga demikian, tenggelamkan di tengah lautan. Kemudian ada yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kaumnya Nabi Lut dijungkir balikkan, ya. Ya, naudzubillah, itu umat-umat terdahulu demikian. Umatnya Nabi Muhammad SAW, ya, itu dijaga dari dibinasakan seperti itu. Meskipun mereka orang kafir. Di sini yang rahmat Allah kepada mereka, meskipun mereka kafir. Masih diberi kesempatan untuk bertaubat. Baik, ini visi Nabi. Visi Khulafaur Rasyidin, ya, tentu melanjutkan, ya, menyebarkan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke seluruh negeri. Visi Umar bin Abdul Aziz ini contoh visioner, ya. Visi Umar bin Abdul Aziz, ya, beliau Umar bin Abdul Aziz memimpin dengan keteladanan, memimpin dengan kesalehan. Maka visinya mau jadi apa negerinya, ya, itu adalah visi menegakkan kesalehan dan visi menegakkan dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Masyarakat Umar bin Abdul Aziz itu dulunya mayoritasnya miskin. Umar bin Abdul Aziz ini memerintah kurang dari 3 tahun. Bayangkan, kurang dari 3 tahun. Pada pemerintahan tahun pertama banyak masyarakatnya yang miskin. Begitu tahun ketiga, menginjak awal tahun ketiga, tidak ada satupun yang berhak untuk menerima zakat. Karena apa? Karena beliau memimpin dengan keteladanan, dengan kesolehan, dengan kejujuran, dan dengan zuhud. Ini Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah, ya. Akhirnya jadi, maka jangan bicara tentang kesejahteraan dan sebagainya tanpa kesalehan, itu omong kosong, ya. Negeri kita kalau mau jadi negeri yang baik, negeri yang makmur, gemari palo jinawi, syaratnya apa? Saleh. Seperti Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini meskipun dia raja atau khalifah atau presiden umat Islam waktu itu, tapi tetap sebagai orang yang apa? Orang yang zuhud, pakaiannya banyak tambalannya, tidak sempat dan tidak bisa membelikan untuk anak-anaknya pakaian buat hari raya. Sehingga suatu ketika Umar bin Abdul Aziz memanggil anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, apakah kalian malu karena
tidak punya baju baru. Tidak, wahai ayah. Ya sudah kalau begitu. Ini seorang presiden umat Islam, khalifah, tetapi tidak punya uang untuk membeli apa? Untuk membeli baju baru buat anak-anaknya. Subhanallah, zuhudnya seperti itu. Dan ini ya luar biasa. Itu visi daripada Umar bin Abdul Aziz sehingga menjadi orang yang paling cepat ya memberikan kesejahteraan untuk bangsanya, untuk masyarakatnya. Hanya kurang dari 3 tahun dari negara yang miskin, bangsa miskin, masyarakat miskin, ya jadi negara yang adil makmur. Ini karena visioner itu tadi. Oke, selanjutnya leadership dengan zuhud ya. Seperti yang sudah saya singgung, Umar bin Abdul Aziz memimpin kaum muslimin dengan kesederhanaan. Bung Hatta tidak mampu bayar listrik, PDAM, pajak karena kecilnya pensiunan beliau. Ini wakil presiden pertama Republik Indonesia mengajarkan kesederhanaan. Pak Nasir itu konon tidak punya rumah. Prawoto Mangkusasmito, mantan Perdana Menteri dan juga mantan tokoh Masumi juga tidak punya rumah seperti yang diceritakan oleh Gubernur Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Ini leadership dengan zuhud. Ya, artinya tidak cinta dunia, ya nggak mikir, apalagi mikir korupsi, enggak. Berkaitan dengan harta saja mereka tidak mau menikmati kecuali sedikit saja. Ini pemimpin yang hebat begitu. Yang keempat, membangun SDM yang tangguh. Jadi seorang yang ingin membangun kepemimpinan yang hebat, maka dia harus punya kaderisasi. Harus punya tempat pendidikan untuk membangun SDM yang tangguh. Ya, jadi peringkat dunia SDM bangsa kita ini masih jauh ya, masih kalah dengan Malaysia, kalah dengan negara-negara yang ada di Asia Tenggara, apalagi tingkat dunia ya. Negara maju itu yang memiliki SDM unggul, sebaliknya negara yang terbelakang lemah itu SDM-nya sangat sedikit dan lemah. Membangun ekonomi umat, ini bekal pemimpin. Yang kelima adalah menciptakan pasar untuk semua kalangan dan melarang monopoli. Ini beberapa poinnya. Ini kurang lebih sama dengan ekonomi kerakyatan yang diusung oleh Bung Hatta ya. Melarang praktek riba, rentenir dan berbagai jenis penindasan ekonomi. Jangan, ini tidak boleh, pasti akan tidak diberkahi oleh Allah. Mengambil zakat dari yang berkewajiban yang mengeluarkan zakat. Jadi potensi zakat ini luar biasa di Indonesia, ratusan triliun ya setiap tahunnya, tetapi belum bisa dimaksimalkan. Itu memang harus diambil ya. Kemudian menjalankan prinsip saling tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, harus saling tolong menolong. Membangun ekonomi keumatan yang bersyariah. Jadi jangan sampai ada yang melanggar syariah. Jual beli kita, ekonomi kita, moneter kita, semuanya harus sesuai dengan syariah supaya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, menegakkan keadilan. Tidak boleh ada yang menzalimi ya. Ini prinsip seorang pemimpin yang betul-betul menjalankan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu menciptakan rasa aman. Jangan malah menciptakan kegaduhan sebagai pemimpin. Jangan karena ingin punya tujuan tertentu, interest pribadi, lalu malah sengaja bikin chaos, kekacauan ya, untuk mengalihkan isu dan seterusnya. Jangan. Terus ciptakan rasa aman untuk masyarakat, karena akan berbahaya kalau membenturkan kepentingan umat yang luas dengan interest dan kepentingan pribadi ya. Bahwa yang menciptakan, yang memberikan rasa aman siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan kita para pemimpin itu harus berusaha mengarahkan ke sana sehingga Allah memberikan keamanan tersebut. Kedelapan, mengembangkan fungsi dialog. Jangan ditutup, jangan disumbat ya. Keran dialog ini harus terus dibuka. Ya, membangun transparansi di segala bidang, mendengarkan aspirasi umat, mengutamakan kepentingan dan maslahat umum daripada kepentingan pribadi dan kelompok. Maka harus hati-hati, tidak boleh kemudian menyumbat
dialog, ya, harus ada yang bisa untuk menerima, ya, keluhan masyarakat, laporan masyarakat, sehingga fungsi dialog berjalan dengan baik. Terakhir, melindungi minoritas, karena kita itu dalam bernegara, ya, tidak boleh kemudian mentang-mentang karena mayoritas. Sampai Nabi mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yaruh raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina ama. Jadi siapa yang membunuh orang yang sudah terikat perjanjian mu'ahad dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mendapat wanginya surga, dan wangi surga itu sudah bisa dirasakan arba'ina aman, yaitu selama 40 tahun. Nah, inilah yang dicontohkan oleh Nabi, membangun harmonisasi hubungan antar warga bangsa dalam piagam Madinah dengan orang Yahudi, ya, dengan mereka yang memang ada di dalam lingkungan negara Madinah. Ya, alhamdulillah, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya.